Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Wedasim Semarang, kelas A2 Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mereview jurnal game 2 dimensi dan 3 dimensi makul grafika komputer yang diampu oleh Bapak Mustafirin. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama yaitu analisa dan perancangan game edukasi Student Adventure 2D menggunakan Scratch 2.0 pada SMK Negeri 1 Al Mubarkey. Di sini game Student Adventure pada halaman awal game pertama sekali akan menampilkan judul dari game yaitu Student Adventure. Di sini akan menampilkan seorang tokoh utama dari game, iman dan petunjuk untuk game. Selain itu juga pada halaman awal game terdapat 3 tombol yaitu tombol abort, play, dan help. Di sini untuk tombol abort itu untuk seperti itu, terus play untuk memulai dan help untuk bantuan seperti itu. Pada halaman pilihan, menu akan terdapat beberapa tombol mata pelajaran yang akan dipilih untuk bermain. Di tombol pertama, kita akan bermain game quiz tentang mata pelajaran kejuruan rekayasa perangkat lunak. Terus kemudian ke-9 navigasi atau tombol tersebut adalah pilihan mata pelajaran yang mana di dalamnya telah terdapat 20 butir soal game quiz yang siap dimainkan, sehingga ketika pemain berhasil menjawab soal keseluruhan maka SOS akan sempurna yakni 20. Jika tidak, maka SOS akan berkurang sesuai dengan beberapa soal yang berhasil dijawab oleh pemain. Aplikasi software yang digunakan, aplikasi yang dipakai untuk membuat media pembelajaran yaitu Skype. Software ini memudahkan pemakainya dalam menciptakan sebuah game dengan menggunakan coding. Jadi untuk menjalankan atau memprogram itu harus menggunakan coding, bahasa software lah seperti itu. Perintah yang telah ada di dalam aplikasi tersebut menyimpan dengan bentuk script yaitu more thinkable, more meaningful, and more social. Skate adalah sebuah bahasa pemrograman pembelajaran yang berbasis teknologi berdasarkan data-data yang ada, maka game merupakan salah satu bagian yang dapat menjanjikan dalam perebutan pasar dalam industri kreatif di Indonesia. Pada paper ini akan dibahas mengenai metode dan tool yang digunakan dalam pengembangan game. Untuk tujuan dari pembuatan game ini sendiri, rancangan game edukasi ini memiliki tujuan mendidik anak supaya tidak terpengaruh dengan game yang berbasis online yang bisa saja melalaikan mereka. Dengan game edukasi, daya pikir seseorang lebih tajam dan menanggapi pelajaran, karena pada game edukasi dapat diterapkan aspek yang menyenangkan seperti animasi dan game. Game edukasi itu sangat berguna bagi pembelajaran di masa kini, dikarenakan era zaman teknologi ini banyak game yang bisa merusak pikiran generasi bangsa. Oleh karenanya, dengan adanya game edukasi tersebut, maka akan membuka pikiran seseorang bahwa game itu dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kita sangat berharap kedepannya akan banyak lagi game edukasi yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah di negara ini. Baik. Untuk ide modifikasi dari game ini sendiri, yaitu jenis game sering dibuat sebagai genre. Samuel Henry mendefinisikan genre sebagai format atau gaya dari sebuah game. Format suatu game bisa murni sebuah genre maupun campuran hybrid dari beberapa genre lain dengan maksud membuat unsur pemain lebih tertarik dan menantang. Maze game, tipe game ini bisa dikatakan awal munculnya sebuah game. Contohnya adalah game Pac-Man dan Jigger. Permainan ini cukup sederhana, namun begitu sangat menarik pada zamannya. Game ini hanya mengitari lorong-lorong saja, kemudian nanti ada tenaganya dan lainnya. Namun dari game inilah dasar sebuah game yang sudah memiliki grafik 3D pada saat sekarang. Melihat betapa berpengaruhnya game pada kehidupan mendasari pembuatan game untuk menciptakan game edukasi. Baik. Sekarang saya akan mereview jurnal untuk pembuatan game bambu menggunakan aplikasi Unity 3D. Apa sih itu game bambu? Game bambu ini adalah game yang memiliki 3 step, di mana misi utama dari
dari game 3D Bambu ini adalah berhasil ke tahap terakhir, yaitu menemukan bendera Indonesia dengan melalui rintangan di tiap steknya untuk melawan para penjajah yang pernah menjajah di Indonesia. Tantangan dalam game ini, player harus berlomba dengan waktu. Apabila kehabisan waktu, maka player akan mengulang kembali permainan ulang dari awal. Jadi kita harus bekerja dengan waktu untuk menyelesaikan game ini. Dan game ini sifatnya itu ada tantangannya untuk menyelesaikan ketika nanti kita akan menemukan bendera Indonesia. Seperti itu. Setiap stack memiliki tingkatan kesusahan di mana setiap berganti stack musuh yang keluar semakin banyak. Jadi musuh yang keluar akan semakin banyak. Target penggunaan game 3D Bambu untuk 7-13 tahun di mana dari segi permainan dan karakter penulisan disesuaikan dengan usia target pengguna. Game 3D Bambu ini jika digolongkan ke dalam game FPS, First Person Shooting, yaitu game yang memiliki ciri utama dengan penggunaan sudut pandang orang yang membuat objek karakter utama atau pemain utama di belakang senjata. Nah, aplikasi software yang digunakan pembuat game menggunakan aplikasi Unity, yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk memudahkan mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat dengan user interface yang sederhana. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL Direct. Unity mendukung semua format file, terutama format umum seperti format dari ARC. Aplikasi Unity cocok dengan versi 64-bit dan dapat beroperasi pada Mac OS dan Windows, dan dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Will, iPhone, iPad, dan Android. Seperti itu. Nah, tujuan pembuatan game ini sendiri yaitu game ini memiliki tujuan untuk mengenang dan bentuk gambaran dari sejarah Indonesia. Diketahui banyak pelajar yang tidak mengingat perjuangan bangsa Indonesia, tapi melalui game Bambu, pembuatan game berharap selain untuk hiburan, pelajar akan mengetahui sejarah bangsa Indonesia pada zaman penjajahan dulu. Dengan adanya game Bambu ini cocok memberikan informasi kepada pelajar. Pembuat game akan mengembangkan game bergenre action adventure yang bertemakan sejarah, yaitu memperkenalkan senjata bambu runcing yang digunakan pada zaman penjajahan sekaligus 5 daerah yang dijajah sebagai latar pendukung serta 6 negara yang menjajah Indonesia. Game ini diberi nama game Bambu karena sesuai dengan alat yang digunakan pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah. Seperti itu. Nah, itu modifikasi dari game ini sendiri, yaitu kita ketahui bahwa game sebagai sarana hiburan sekaligus dapat memberikan pendidikan bagi pengguna. Sekarang ini banyak aplikasi yang digunakan dalam pembuatan game, salah satunya yaitu aplikasi Unity 3D. Game memiliki banyak genre dalam pembuatannya. Salah satu genre game yang banyak dimainkan oleh pengguna adalah game yang bergenre action adventure. Action adventure adalah game berupa petualangan seseorang karakter yang penuh dengan aksi yang akan terus ada hingga game tersebut tamat. Itu pembuatan game Bambu adalah melihat dari sejarah di masa lalu, perlawanan pahlawan untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia yang mendasari terciptanya sebuah game Bambu ini. Nah, baik. Mungkin sekian review jurnal pembuatan game 2D dan 3D dari saya, Ahmad Zaini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.